Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya terkait konsumsi makanan berbahan dasar aci. Di kalangan masyarakat, makanan dari aci sering menimbulkan pertanyaan, terutama mengenai aspek kesehatannya. Apakah makanan berbahan dasar aci aman dikonsumsi dan apakah boleh dikonsumsi secara rutin? Pada dasarnya, makanan berbahan dasar aci boleh dikonsumsi selama tetap memperhatikan prinsip gizi seimbang. Aci atau tepung kanji merupakan salah satu sumber karbohidrat yang termasuk ke dalam zat gizi makro yang berperan penting sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Namun, permasalahan yang sering ditemukan adalah konsumsi aci yang tidak disertai dengan zat gizi lain. Akibatnya, makanan tersebut hanya memberikan rasa kenyang tanpa memberikan nilai gizi yang optimal. Oleh karena itu, penerapan gizi seimbang menjadi hal yang sangat penting. Secara ideal, komposisi gizi seimbang terdiri dari 1/4 karbohidrat, 1/4 protein, dan setengah bagian berupa serat. Dengan komposisi ini, tubuh tidak hanya memperoleh energi, tapi juga mendapatkan zat pembangun dan zat pengatur yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi tubuh secara optimal. Nah, untuk penerapan hal tersebut dapat dilihat melalui contoh menu berikut ini, yaitu pentol kanji udang jamur labu siam. Nah, di dalam menu ini, aci itu berfungsi sebagai sumber karbohidrat yang menyediakan energi bagi tubuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Aci juga kemudian dipadukan dengan beberapa bahan dasar utama lainnya, seperti ada udang, jamur, dan labu siam, yang akan melengkapi nilai gizinya. Sebagai sumber protein hewani di dalam menu ini, udang sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan sel, serta pembentukan jaringan otot. Selain itu, kandungan asam amino esensial dalam udang juga berkontribusi dalam menjaga daya tahan tubuh dan mendukung proses metabolisme. Bahan dasar pentol ini juga dilengkapi dengan protein nabati dari jamur. Jamur tidak hanya menambah variasi tekstur dan cita rasa, tetapi juga mengandung protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Kombinasi protein hewani dan nabati ini dapat membantu memenuhi kebutuhan protein dengan lebih seimbang. Bahan dasar lainnya terdapat labu siam yang berperan menjadi sumber serat utama di dalam menu ini. Serat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan serta dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama. Menu pentol ini juga bisa dilengkapi dengan tambahan bahan lainnya seperti tambahkan kuah kaldu dan sayuran pelengkap lainnya seperti wortel, kentang, dan daun kol. Kehadiran berbagai jenis sayur ini bertujuan untuk menambah asupan serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Dengan variasi sayuran tersebut, kandungan serat dalam menu ini menjadi lebih beragam dan optimal. Nah, jadi dengan kombinasi tersebut, dalam satu porsi pentol telah terkandung karbohidrat dari aci, protein hewani dari udang, protein nabati dari jamur, serta serat dari labu siam dan berbagai jenis sayuran tambahan lainnya. Berdasarkan menu makanan aci tersebut dapat menunjukkan bahwa makanan berbahan dasar aci tidak selalu identik dengan makanan rendah gizi. Yang perlu diperhatikan bukanlah jenis bahannya semata, melainkan cara penyajian dan komposisi gizinya. Aci dapat dikonsumsi dengan aman selama tidak berlebihan dan selalu disertai dengan sumber protein serta serat. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk mengubah cara pandang terhadap makanan berbahan dasar aci. Makanan ini tidak hanya berfungsi sebagai jajanan pengganjal lapar, tapi juga dapat menjadi menu bernilai gizi apabila disusun dengan komposisi yang tepat. Dengan menerapkan prinsip 1/4 karbohidrat, 1/4 protein, dan setengah serat, makanan berbahan dasar aci dapat menjadi pilihan yang lezat, aman, dan menyehatkan. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman dan menjadi referensi dalam memilih serta mengolah makanan sehari-hari secara lebih bijak dan sesuai dengan prinsip gizi seimbang.